Selama ini ku mencari-cari teman yang sejati buat menemani perjuangan suci. Bersyukur kini padamu ilahi, teman yang dicari selama ini telah ku temui. Dengannya di sisi perjuangan ini senang diharungi, bertambah murni kasih ilahi kepadamu Allah, ku panjatkan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Haitsu qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan yang Allah berikan pada kita di malam hari ini. Kita bisa bermuajah kembali. Semoga dalam pertemuan ini Allah Subhanahu wa taala terus menambah nikmatnya, menambah keberkahan di dalam kehidupan kita. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in dan seluruh umatnya yang terus senantiasa mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga kelak hari kemudian. Para bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan materi di bab yang ke-19 berkaitan dengan fi man sanna sunnatan hasanatan au sayyiatan. Salah satu bab untuk memberikan sebuah penghargaan khusus kepada orang-orang yang memulai satu kebaikan, menjadi pelopor, menjadi penggerak, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala dan akan dilipat gandakan semakin banyak orang yang mengikuti karenanya, akan semakin banyak pula pahala yang akan didapatkan. Ini nanti kita akan berbicara berkenaan dengan man sanna hasanatan au sayyiatan. Jadi nanti orang yang memulai atau memberikan contoh kebaikan, menunjukkan sebuah kebaikan, dia akan mendapatkan kebaikan dan orang-orang yang mengikutinya. Begitu pula orang yang menunjukkan satu keburukan atau mencontohkan satu amal buruk, dia akan mendapatkan dosa. Dan semakin banyak orang yang mengikuti keburukannya, yang dicontohkannya, akan semakin banyak pula dosa yang
akan ditanggung. Jamaah Majelis Taklim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan berangkat dari Surat Al-Furqan ayat yang ke-74. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ayat ini merupakan sebuah doa yang sering kita baca setiap saat. Artinya seseorang itu minimal ya, ketika mengucapkan doa ini atau ayat ini mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah yang Maha Pemberi, hablana, berikanlah kepada kami min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Setidak-tidaknya orang itu punya cita-cita ingin satu adalah membangun keluarga, membangun rumah tangga. Tidak ada, mestinya tidak boleh bercita-cita menjomblo seumur hidupnya atau pingin hidup sendirian, tidak mau menikah. Karena yang diminta di sini adalah hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Mun hafal nggih? Doa ini sudah sangat familiar, tentu harus kita baca setiap saat. Setelah kita punya keluarga, pasti dia pingin dan berkeinginan punya yang namanya keturunan. Berikanlah kepada kami pasangan-pasangan kami, azwajina. Ini boleh diartikan istri atau boleh diartikan suami. Berikanlah kepada kami, kalau seorang suami ya berharap istri-istri kami. Kalau seorang perempuan berarti memohon kepada Allah, berikanlah kepada kami suami, bukan suami-suami ya. Jadi berikanlah kepada kami suami yang qurrata a'yun. Kalau seorang suami berarti mengartikan berikanlah kepada kami istri-istri kami. Wis rasa protes sing kengking. Memang ngoyo-ngoyo ngono kuwi. Ditampa apa ora ditampa ya seniku ayate kan. Cuma ketoke ora ana sing wani sing arep tenang mawon. Berikanlah kepada kami pasangan-pasangan kami dan anak keturunan kami qurrata a'yun. Qurrah itu yang diartikan di sini adalah menyenangkan atau menyejukkan. Ya. A'yun itu artinya mata, jamaknya a'yunun atau uyunun dari ainun. Penginnya bapak-bapak ini ketika melihat pasangannya, melihat istri-istrinya, kalau di sini kayaknya baru istrinya ya. Nggih. Napa pun wonten sing istri-istrinya. Dereng ya. Jadi ya sudahlah, istrinya ya, melihat istrinya, azwajihim atau zaujatihim, melihat istrinya itu adalah qurrata a'yun, bardun, adem, tentrem, nyenengake dipandang mata. Ini secara zahir. Jadi Allah Subhanahu wa taala ini langsung membuat
kalimat atau menggunakan kalimat uyunun, langsung bisa dipandang mata secara zahir. Jadi ini khusus kalau bapak-bapak mau melihat istrinya, harapannya istri yang menyenangkan, menyejukkan mata, menyenangkan mata dan menyejukkan hati. Segudang masalah ketika di kantor, di pekerjaannya, ya, pulang ke rumah semua masalah itu sudah gregel di depan pintu karena melihat senyum istrinya qurrata ayun. Dan itu bagian daripada ciri wanita solehah atau istri solehah, menyenangkan seorang suami. Tidak sebaliknya, ya. Pulang ke rumah justru banyak masalah. Di luar rumah sudah banyak masalah, di dalam rumah seperti neraka. Akhirnya nggak betah di rumah, justru nyaman di warung kopi, ya. Karena memang welcome di warung-warung kopi itu welcome. Sebelumnya sudah dipinarakan, sudah ditawari, ya, disambut dengan ramah sopan. Sementara di rumah dia tidak mendapatkan. Makanya bagian daripada cita-cita seorang yang ini ciri-ciri daripada ibadur rahman. Kalau kita lihat di ayat sebelumnya, di ayat yang ke mungkin bisa dibuka ya, di 63 itu ada namanya ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang maha kasih sayang. Itu diantaranya memiliki sifat-sifat yang mereka senantiasa berdoa kepada Allah, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Dzurriyyahnya itu juga menyenangkan. Kalau kadang-kadang saya prihatin ya ningali kahanan sak menika. Berita ten TV niku subhanallah, innalillah wa inna ilaihi rajiun. Suami yang tega membunuh istrinya, anak yang tega membunuh ibu bapaknya sampai neneknya, nggak kurang-kurangnya ditampilkan di depan mata kita. Jelas sebuah kemerosotan, jelas sebuah kesedihan yang itu kita rasakan. Dan itu orang Indonesia, bukan orang luar negeri sana. Bahkan mungkin ya tidak jauh daripada lingkungan kita. Tega-teganya pasangan hidupnya itu dibakar, dibunuh ibunya yang selama ini membesarkan. Nyaris merupakan sebuah beban moral yang sangat berat bagi kita semuanya. Bagaimana kita akan bisa mendapatkan qurrata a'yun min dzurriyyatina, keturunan anak keturunan kita yang menyenangkan dan menyejukkan. Maka nanti di sini hubungan dengan masalah mansanna sunnatan hasanatan au sayyi'atan ini harus dipersiapkan sejauh mungkin. Bahkan kalau Islam itu memberikan sebuah tatanan aturan sebelum kita menikah, itu prosesinya ada nadhor. Tentu yang tidak diawali dengan pacaran ya. Jadi secara Islam itu betul-betul memang nggak kenal, nggak ngerti antara laki-laki, cowok dan ceweknya
calon istrinya siapa, seorang istri, calon suami saya siapa juga benar-benar nggak tahu. Maka ketika dulu ada cerita Imam Ahmad bin Hambal itu meminta tolong kepada bibinya agar mencarikan istri, ya betul-betul dicarikan, dan kebetulan ada salah satu di satu keluarga itu punya 2 anak perempuan, dan dilihat bibinya antara kakak beradik ini masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Sing nomor 1 itu memiliki paras yang sangat cantik, sementara agamanya kurang, dan yang satunya adalah adiknya itu ya tidak secantik kakaknya namun memiliki agama yang baik. Setelah dilihat bibinya, dilaporkan kepada Imam Ahmad, ini ada 2 perempuan, yang satu, yang kakaknya nomor 1 itu sangat cantik, dan yang kedua kurang. Cuma kelebihannya yang kedua ini memiliki agama yang bagus. Jawab Imam Ahmad sederhana, Bi, kalau saya menikah karena hawa nafsu saya, maka saya akan memilih yang cantik. Ini manusiawi ya, wajar ya. Seorang laki-laki itu biasanya kalau ada 2 perbandingan cantik dan tidak cantik, pasti akan memilih yang cantik. Namun Imam Ahmad tidak seperti itu. Saya menikah itu karena Allah, karena agama, untuk beribadah kepada Allah, untuk mencari ridho Allah. Sehingga saya memilih yang kedua, yaitu yang memiliki agama yang baik. Jadi sudah dipersiapkan sejauh mungkin untuk mendapatkan pasangan saja, tidak berdasarkan hawa nafsu. Saya menikah untuk ibadah, dan ibadah yang paling lama itu ya menikah. Dan itu terbukti, ternyata selama 20 tahun lebih penuturan beliau belum pernah berselisih pendapat atau cekcok, bahasa mriki tukaran ya. Antara suami istri itu tidak pernah tukaran selama 20 tahun lebih. Niki pun enten sing omah-omah 20 tahun. Mun nate tukaran apa mboten? 20 tahun nyaris tidak pernah berselisih dengan suaminya. Saking baiknya agama. Karena memang kewajiban seorang istri itu hanya taat kepada seorang suaminya. Dari situlah kita akan mendapatkan dzurriyyah, mendapatkan anak keturunan yang nantinya qurrata ayun, benar-benar akan menyenangkan dan menyejukkan mata kita. Kemudian yang terakhir, permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah waja'alna lil muttaqina imama. Dan jadikanlah kami menjadi imam bagi orang-orang yang bertakwa. Dan ayat ini ikhwan fillah bukan berarti untuk dijadikan sebagai dalil bahwa kita harus berambisi menjadi seorang pemimpin. Itu tidak. Ya. Jadi kata imam di sini itu bermakna satu, dia harus siap menjadi orang yang patut dicontoh. Imam itu mestinya patut dicontoh. Jadi menjadi pemimpin yang patut dicontoh semuanya, dari akhlaknya, ibadahnya, ya, pergaulannya, muamalahnya, semuanya harus bisa dijadikan suri tauladan. Jadikanlah kami sebagai imam, artinya qudwah. Artinya orang yang bisa memberikan percontohan yang baik kepada istrinya, kepada anak-anaknya. Tidak mungkin dia seorang pemimpin yang baik ya, kalau tidak
berangkat dari umat yang baik pula. Makanya ketika hari ini kita sulit mendapatkan pemimpin yang adil, pemimpin yang baik, karena memang masyarakatnya ya tidak baik. Ya, masyarakatnya masih bisa dibeli. Apalagi kemarin ya, baru banyak piur-piuran, serangan pajar. Itu kalau di total Pak, calon pemimpin yang jadi itu tingkat kabupaten saja itu sudah jenengan hitung pinten miliar mawon. Ku kira-kira cucuk ra karo gaji kan. Sementara masyarakat bawah ini saya juga tanya-tanya survei ke masyarakat awam. Pripun nyoblos sinten? Ya sing maringi tak coblos. Lah nek padha-padha maringi ya sing paling akeh. Nah, bar ta siji ngowahi selawe, sing sijine ngowahi 30, kacek 5.000 wae dipilih sing 30. Lah masyarakat kaya ngene kan susah untuk mendapatkan pemimpin yang betul-betul memperjuangkan kesejahteraan rakyat. Maka kalau ingin jadi seorang suami yang baik, ya istri punya keinginan punya suami yang baik, ya jadi istri yang baik. Kalau ingin seorang suami yang baik, ya jadilah suami yang baik. Jadi benar-benar dipersiapkan. Imam di sini satu, memberikan contoh, siap menjadi suri tauladan dan siap memberikan petunjuk-petunjuk yang baik. Kemudian yang kedua, dia juga siap di depan. Namanya imam itu pasti posisinya di depan. Jadi kalau di depan, ya tidak mesti imam itu benar. Kalau salah ya siap diingatkan, dinasehati. Sholat duhur itu 4 rakaat mestinya. Setelah rakaat keempat imam berdiri lagi, maka makmum wajib mengingatkan. Karena memang keluar daripada jalurnya, keluar daripada syariatnya. Dan tidak boleh ngeyel. Wah, aku ki pemimpin kok, ya sak karepku. Ngadeg ya ngadeg, melok karepku ra karepku, enggak gitu ya. Jadi begitu setelah diingatkan ya cara mengingatkannya pun juga dengan kalimat yang santun. Semuanya sudah dicontohkan dengan kalimat tasbih. Ya. Dan disinilah Allah Subhanahu Wa Taala memberikan contoh kepada kita yang ke depan nanti agar siapapun yang memulai. Jadi nanti ada satu cerita di dalam hadis yang sangat panjang. Ini Rasulullah SAW suatu saat di siang hari itu kedatangan sekumpulan kaum. Ini mayoritas dari Bani Mudhar, kulluhum min Mudhar. Hadis dari Abi Amrin, ya, Jarir bin Abdillah radhiyallahu anhu ini, beliau menceritakan. Jadi di siang hari itu Rasulullah kedatangan sekelompok laki-laki yang berpakaian sangat jauh daripada kesederhanaan. Kalau di sini dikatakan itu pakaiannya dari pakaian wol itu ya pakaian pinggiran, namun itu sudah sobek-sobek. Pakaiannya sudah sobek-sobek, dia kemudian berkalungan pedang. Rasulullah melihat kelompok tersebut itu sangat terenyuh hatinya. Artinya kok ono kelompok segitu banyaknya ekonominya di bawah standar. Jadi pakaiannya itu sudah nggak layak, ya hanya menempel di badannya saja. Rasulullah kemudian masuk rumah, keluar rumah, dan saat itu sudah waktu masuk waktu sholat. Akhirnya Rasulullah memerintah kepada Bilal untuk mengumandangkan adzan. Setelah itu qomat,
melaksanakan sholat berjamaah. Setelah sholat berjamaah beliau berkhutbah. Beliau biasa ketika di dalam khutbahnya itu mengawali firman Allah Subhanahu wa taala yang sering dibaca oleh khatib-khatib, ya, dibuka dengan awal surat An-Nisa. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Disambung kemudian ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat ligat wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Dua ayat yang dipesankan Rasulullah SAW setelah beliau melihat pemandangan kaum Bani Mudhar tadi, sangat sedih karena di bawah ekonomi rata-rata. Dan nasihat kepada para sahabatnya ini tetap nasihat terbaik, yaitu ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah nanti, karena ketakwaan ini akan menggerakkan apa yang nanti akan Rasulullah sampaikan. Jadi ini sebagai muqaddimah beliau untuk menata hati. Di nasihat beliau, inti yang diharapkan beliau itu begini. Setelah beliau melihat Bani Nadhar tadi, Bani Mudhar, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tasaddaq rajulun min dinarihi, min dirhamihi, min saubihi, min sa'in burrihi, min sa'in tamrihi, hatta qala walau bisyikki tamrihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai sahabat-sahabatku, kalian sudah tahu di depan sana ada Bani Mudhar, sekian banyak orang datang dengan berpakaian yang sudah tidak layak pakai. Tasaddaq, ya, bersedekahlah kalian, ya, kepada mereka, baik dengan dinarnya atau dirhamnya atau pakaiannya atau satu sok dari gandum atau satu sok dari kurma atau hanya segantang kurma atau seikat kurma. Wes, artinya begini, opo sing sampeyan punya di rumah sedekahlah. Ya, motivasi ajakan Rasulullah SAW, apa yang kalian punya di rumah. Punya pakaian yang layak, bawa pakaian. Punya gandum, bawa gandum. Baru panenan gedang, bawa gedang. Panenan lombok, bawa lombok. Untuk apa nanti? Ya saat ini yang paling dibutuhkan, ya bisa dinar, bisa uang, bisa perhiasan, emas-emasan. Semua yang kamu punya silahkan dibawa. Apa yang terjadi wahai ikhwan fillah sadaqallah? Di saat itulah sahabat kemudian faja'a rajulun minal ansar bisurratin kadat kaffahu ta'jizu anha. Orang Ansar kan setelah Rasulullah memerintahkan bersedekahlah kalian apapun yang kalian punya, kemudian bubar semuanya, segera lari pulang ke rumah masing-masing. Apa yang dibawa? Yang punya gandum, bawa gandum, pikul sak kuwate. Sak karung jek mampu rong karung, mampu telung karung, nganti ana sing meyek-meyek. Jadi punggung penuh, tangan nenteng. Waktu itu belum ada tosa. Sudah ada tosa, mungkin bawa tosa, ya, atau tronton. Pokoknya es manual lah, semuanya manual. Pulang bawa gandum sak kuatnya. Bahkan ada yang sampai tidak kuat membawa sedekahannya. Inilah muqaddimah tadi, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, dan itu mengena.
Sampai saat itu, di awal cerita Rasulullah SAW ketika baru melihat kedatangan Bani Mundhir tadi, wajahnya itu wajah sedih, wajah duka, karena kasihan hidup mereka. Ibarat melihat rakyatnya itu sengsara. Seorang pemimpin pasti tanggung jawab. Maka ketika pemimpinnya nggak punya, ya beliau bisanya aja-aja, kan gitu. Beliau tadi kan masuk rumah, keluar rumah, masuk rumah, golek sesuatu yang di rumah itu apa itu, sampai bingung juga mau disedekahkan apa. Ya, akhirnya aja-aja. Nak randuwe kan aja-aja. Para sahabat semuanya bergegas untuk berlomba memberikan sedekahnya, apapun yang mereka punya. Sesuai dengan instruksi Rasulullah tadi, kalau punya dinar ya dinar, kalau punya dirham dinar, emas, perak, ya, kurma, gandum, apapun yang mereka punya, sampai baju, pakaian, min siabihi. Kalau punya baju yang layak pakai, keluarkan, sedekahkan. Rasulullah melihat reaksi sahabat ini, wajah beliau itu bersinar. Sangat berbeda ketika wajah pertama. Wajah pertama tadi wajah duka cita. Wajah kedua setelah para sahabat bergegas merespon ajakan Rasulullah menjadi wajah yang sangat senang sekali. Luar biasa. Akhirnya Rasulullah baru bersabda berkenaan dengan hadis ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha. Lah baru di sini masuk di inti pembahasan. Barang siapa yang mencontohkan, jadi sanna sunnatan, mencontohkan suatu kebaikan, sunnatan hasanatan falahu ajruha, maka dia akan mendapatkan pahala. Orang yang pertama kali menjadi pelopor, ya, menjadi inisiator, atau contoh, ini kajian malam Rabu ini sebenarnya sudah lama, enten beberapa tahun ya kayaknya ya, berjalan. Orang yang pertama kali menginisiatif diadakan sebuah kajian itu Al-Fadlul Mubtadi. Dia memiliki keutamaan yang lebih utama dibanding mutaakhirin, dibanding orang-orang yang mengikut. Panitia itu akan mendapatkan pahala lebih banyak. Kemudian berkembang semakin banyak, programnya pun ditambah dengan penggalangan sedekah. Ada sedekah kopi, sedekah gula, bahkan sedekah makan besar bersama. Ini orang yang memulai itulah sanna sunnatan hasanah. Dia memulai kebaikan itu yang dulunya nggak ada, sudah ada, cuma belum ngeh gitu loh. Namanya sedekah itu ya sebelum Rasulullah kedatangan Bani Mundhir ini pun juga sudah diajarkan, ya. Ayatnya sudah memerintahkan untuk al-mutasaddiqina wal mutasaddiqat, ya, orang-orang laki-laki yang ahli sedekah maupun perempuan yang ahli sedekah, itu sudah dianjurkan. Namun di saat itu momennya tepat, orang yang pertama kali mikul gandum itu orang yang paling banyak mendapatkan pahala ketika ada orang-orang di belakangnya niru beliau. Ya. Dari sini segala sesuatu yang kita adakan yang tentu bukan yang termasuk barang baru dalam syariat, ya. Ini sanna sunnatan hasanatan fil Islam itu sudah ada, kemudian pelopori oleh orang yang pertama kali dan diikuti oleh orang banyak, maka nanti adalah falahu ajrun misluma
tabi'ahu. Dia akan mendapatkan pahala pula seperti pahala orang yang mengikutinya tanpa mengurangi sedikit pahala darinya. Jadi untuk sampai sekarang misalnya ya, ini ada media, panitia tim media ini ikut andil dalam penyebaran. Semakin banyak yang nge-like, semakin banyak yang nge-share, semakin banyak yang mendengarkan, semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat daripada ilmu tersebut, panjenengan dapat disuting. Nah, jenengan ikut meramaikan. Ini adalah termasuk orang-orang yang mengadakan sebuah kebaikan. Sanna hasanah, mengadakan sebuah kebaikan. Karena majelis taklim itu ya semenjak dulu disyariatkan, tolabul ilmi itu disyariatkan, diwajibkan. Namun karena masjid ini sepi misalnya, ayo diadakan pengajian. Akhirnya muncul kajian. Di sini belum ada madrasah misalnya. Nah, muncul madrasah diniyah Diniyah apa? Takwa juga ya. Muttaqin. Ya, itu orang yang pertama menginisiatif itu akan menduduki al-fadlu lil muqtadi. Mungkin ada inisiatif lagi, ayo fasilitas yang ada ini mari kita manfaatkan. Buat apa? Rumah tahfidz misalnya, atau boarding school tahfidz, atau MBS apa. Nah, disitulah nanti kita akan muncul suatu yang baru dan itu tidak keluar daripada Islam, tidak keluar daripada syariat. Masih ada hubungannya dengan tolabul ilmi. Di sini belum ada misalnya kajian taklim pemuda yang intensif, yang nantinya berjenjang, nantinya akan menjadi kader. Dimulai, maka disitulah dia sanna sunnatan hasanatan. Maka atau sesuatu sunnah yang sudah tenggelam, hilang, kemudian harus dimunculkan. Termasuk sunnah-sunnah yang mungkin sudah nggak familiar dengan kita. Di antaranya sunnah bersiwak misalnya. Jarang kan kita hari ini untuk menghidupkan siwak. Ya. Atau sunnah-sunnah yang lain yang di situ kayaknya sudah akan hilang, kemudian kita hidupkan. Dulu ketika Rasulullah SAW di bulan Ramadan itu mengadakan sholat tarawih, diadakan satu imam, Rasulullah menjadi imam. Namun khawatir Rasulullah memberatkan umatnya dan umatnya akan menganggap ini kewajiban, akhirnya Rasulullah berhenti, tidak muncul ke masjid menjadi imam tarawih, dilaksanakan sendiri-sendiri. Namun kemudian dimunculkan lagi oleh sahabat di masa Umar bin Khattab, ya kan? Munculkan sunnah hasanatan tadi, sunnah yang baik di masa Rasulullah, kemudian dimunculkan hingga hari ini selama bulan Ramadan diadakan tarawih dengan berjamaah. Nah, itulah berkaitan dengan orang-orang yang di dalam hadis ini Rasulullah SAW menjanjikan untuk sunnah sunnatan hasanatan dan nanti akan berlaku sebaliknya. Wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairihi ayyangkusa min ujurihim syai'un. Dia pun juga akan mendapatkan pahala orang-orang yang mengikuti karenanya tanpa mengurangi pahala sedikit pun dari orang yang mengikutinya. Kados niki taklim. Jenengan berusaha minggu depan aku golek wong loro. Ajak wong loro.
atau satu orang. Jadi modelnya dia berdakwah, ngajak orang lain berbuat baik. Nyangking, ayo ikut taklim, ikut ngaji. Ya. Dan orang itu ikut ngaji dapat pahala, panjenengan pun juga dapat pahala. Nggawa wong loro, pahalane panjenengan wis double telu. Nak nggawa wong siji pahalane double. Nggawa anak, nggawa bojo, bawa istri atau bawa suami, karena di sini ada suami istri belum ikut, atau ada istri ikut suami belum datang, atau suami istri sudah datang anak belum ikut, kan ada. Nah, inilah ketika dia sudah bisa merekrut, man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Orang yang mengajak kebaikan itu dia akan mendapatkan kebaikan dari orang yang diajak. Ajak-ajak kebaikan. Dan sekali lagi tidak akan mengurangi pahala orang yang mengikutinya. Sebaliknya, wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ba'dihi min ghairi ayyang qusa min auzarihim syai'un. Rawahu Muslim. Kalau ada orang yang mempelopori atau mencontohkan sebuah kebaikan dan dia akan mendapatkan pahala berlipat ganda sesuai dengan orang yang mengikutinya dalam hal kebaikan, maka juga ada kebalikannya. Orang yang mencontohkan suatu keburukan, dia akan mendapatkan dosa, dan ketika ada orang yang mengikuti dengan keburukannya itu, dia akan semakin bertambah dosanya. Di dalam firman Allah, surat Al-Isra ayat yang ke-71. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yauma nad'u kulla unasin bi imamihim. Faman utiya kitabahu biyaminihi faulaika yaqra'una kitabahum wala yudlamuna fatila. Ingatlah nanti di hari kemudian, di hari kiamat, masing-masing manusia yauma nad'u kulla unasin bi imamihim. Semua masing-masing manusia itu akan dipanggil sesuai dengan kelompoknya masing-masing, dengan imamnya. Imame kula lan panjenengan siapa? Pemimpin kita siapa? Kalau pemimpinnya baik, insya Allah kita ikut baik. Kalau pemimpinnya sayyi'ah, jelek, maka kita ikut jelek. Hati-hati di dalam berkumpul, berjamaah, berinteraksi, berkomunitas. Semacam ini nantinya kita akan dikumpulkan sesuai dengan imamnya masing-masing. Maka tanggung jawab imam itu berat. Tidak kemudian selesai di situ lolo gue enggak. Urusanmu, urusaku. Namun tetap mereka akan dituntut sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing. Barang siapa yang diberikan kitab di arah kanannya, faulaika yaqra'una kitabahum, mereka akan senang membaca tulisannya. Ashabul yamin, yaitu orang-orang yang ikut kelompok golongan kanan.
Dan nanti ada orang yang ashabus shimal, orang yang dikelompokkan di golongan kiri. Man utiya kitabahu biyaminihi, barang siapa yang dikasih catatannya dari arah kanan, maka dia akan senang bangga membaca catatannya. Sebaliknya, orang yang mendapatkan catatan dari arah kirinya, dia mengatakan celakalah kami. Ya wailatana, celakalah kami. Kenapa kami mendapatkan catatan di arah kiri? Maka di surat Yasin di ayat yang ke-11 itu yang sering kita baca. Insya Allah bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya hafal Yasin punan ya, Yasinan no. Nanti kahfinan, tiap Jumat kahfinan, ya, tiap malam Yasinan. Dan itu ada sunnahnya memang, ya. Cuma Yasinan itu tidak kemudian dibaca seminggu sekali, enggak. Tapi anjuran Rasulullah justru dibaca setiap malam. Barang siapa yang membaca Yasin setiap malam, maka diampuni dosanya. Tiap malam bisa dibaca. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman berkenaan dengan masalah catatan ini, sesungguhnya inna nahnu nuhyil mauta, sesungguhnya kamilah yang menghidupkan orang yang mati, wa naktubu ma qaddamu wa asarahum, dan kamilah yang mencatat semua amal-amal perbuatan yang telah mereka lakukan. Wa kulla syai'in ahsainahu fi imamin mubin, dan segala sesuatu kami kumpulkan di kitab yang nyata. Termasuk asar, bekas sujud kita, bekas amal kita, semuanya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tinggalkan cerita yang baik. Hidup ini nantinya ketika kita paripurna meninggalkan bumi ini, itu tinggal cerita. Saudara-saudara kita, bapak-bapak kita, teman-teman kita yang sudah mendahului kita, itu kita tinggal cerita saja. Ya, almarhum fulan dulu begini begitu. Kalau ceritanya baik, ya diceritakan yang baik. Kadang kalau yang ceritanya buruk-buruk itu sampai sekarang kan dikenang juga. Ya, di dalam kisah-kisah di Al-Quran itu gimana ceritanya Fir'aun, itu juga dikenang. Sampai di masa Rasulullah Abu Jahal misalnya, sampai diabadikan. Lah inilah tinggal cerita. Kalau kita nanti sudah mencatat dengan asar pengaruh bekas yang sangat baik, sangat indah, insya Allah diceritakan yang baik-baik. Maka tinggalkan asar yang terbaik. Ya. Demikian satu pesan dari Rasulullah SAW untuk memotivasi bagi orang-orang yang menghidupkan sunnah Rasulullah untuk yang pertama kali akan mendapatkan satu posisi yang terbaik. Di Anda nih, Pak. Tutup. Gitu. Ya. Insyaallah sampai sini kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.